Bahaya dendam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, "Sebaik-baik anak Adam, ialah orang yang lambat marahnya dan segera pula reda bila sudah marah. Dan sejahat-jahat anak Adam yang lekas marahnya dan lambat pula reda marah itu." Al-Ghazali berkata, "Ketahuilah kemarahan itu apabila tetap meluap-luap karena memang tidak dapat melenyapkannya seketika, maka ia masuk ke dalam hati dan terus bergejolak dalam hati, sehingga akhirnya menjadi dendam. Dengan demikian pengertian dendam adalah sebagai akibat marah yang dipelihara, berkesinambungan dan yang melakukan perbuatan ini akan menghanguskan amal atau pahala seseorang dan kesengsaraan bagi dirinya berupa ketidaktenangan dan ketidaktentraman hidup. Karena seseorang yang menaruh dendam dan sakit hati akan membiarkan perasaan-perasaan negatif memenuhi hati menjadikan diri tidak tenang, tersiksa yang dipenuhi rasa marah, benci dan berakibat serta mendorong timbulnya penyakit. Dendam sudah berwujud pada tindakan untuk membalas orang lain yang menjadi kebencian dan kedengkiannya. Bila dendam ini menyangkut dua pihak dan jika dibiarkan maka akan melahirkan sikap permusuhan yang tiada habisnya, saling membalas, saling mencari sekutu sehingga menjadi konflik terbuka. Bila dilakukan dendam itu dengan orang yang lebih lemah, itu akan berwujud tindakan semena-mena, apapun akan dipandang jelek baginya, suka mengejek dan mentertawakan, membuka aibnya, meniadakan dan menghasut orang lain untuk mengikuti membencinya sehingga cenderung menjadi tindakan aniaya. Bila sebaliknya dihadapkan pada pihak yang sepadan atau lebih kuat, sangat mungkin terjadi tindakan saling balas, saling mengambil kesempatan untuk melepas kebencian, melepaskan intrik, konspirasi untuk saling menghancurkan. Lamanya dendam serupa ini juga tidak jelas kapan redanya. Bila masing-masing pihak merasa benar, tidak ada yang mau mengalah dan memaafkan, maka dendam akan lama bahkan dapat berlangsung dari generasi ke generasi. Bila sudah berkobar menjadi konflik terbuka, bila tidak segera ditangani, maka akan sulit ditelaah di mana duduk persoalannya, karena menjadi tidak sangat jelas lagi mana yang harus dibela dan ditentang, karena semua akan merasa dirinya yang paling benar. Dan konflik ini tidak jarang dapat membawa korban tidak saja yang saling dendam tetapi dapat menyeret orang lain. Karena itu Islam sangat memperhatikan gejolak ini, termasuk dampak jelek terjadinya dendam terutama di dalam kehidupan bermasyarakat. Islam tidak menginginkan umatnya menjadi pendendam, walaupun kepada orang kafir sekalipun. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Orang mukmin itu bukanlah pendendam." Allah tidak menghendaki umatnya sebagai pendendam, melainkan menghendaki hamba-hambanya menjadi pemaaf. Firman Allah Ta'ala, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." Al-A'raf 199. Dendam juga pernah merasuki Khalifah Abu Bakar yang bersumpah untuk tidak lagi menolong saudaranya karena kesalahan yang dibuat saudaranya itu. Akibat perbuatan itu, turunlah ayat Allah yang meminta Abu Bakar agar mengutamakan kekeluargaan daripada memperturutkan dendam. Firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." An-Nur 22. Rasa benci dan amarah yang ada di dalam hati, hendaklah ditahan untuk tidak dilampiaskan pada waktu yang lain. Dalam kaitan ini terlihat tindakan melupakan dendam sebagai sifat yang lemah, namun sebaliknya adalah kuat dan cermin jiwa yang besar dalam artinya mampu mengikuti akal sehatnya bahwa dendam tiada lain hanya akan menggerogoti diri dan merugikan orang lain jika dibiarkan. Orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain tiada lain balasannya kecuali kemuliaan di sisinya. Memang memaafkan orang yang pernah berbuat zalim atau dendam kepada diri merupakan perbuatan yang sangat berat, namun bila dilaksanakan itu sangat menenangkan hati. Orang yang memiliki dendam, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdapat rasa benci dalam hati terhadap orang yang didendami.
Merasa tidak senang jika orang yang didendami mendapat suatu kebahagiaan atau kenikmatan. Merasa senang jika orang yang didendami mendapat kesengsaraan, musibah, atau cobaan. Adanya keinginan untuk berbuat jahat atau membalas kejahatan terhadap orang yang didendami. Mempengaruhi orang lain untuk mencelakakan atau menjauhi orang yang didendami. Karena itu dendam membahayakan diri sendiri di antaranya. Menghilangkan ketenangan jiwa, membatasi pergaulan karena berusaha menjauhi atau meniadakan orang yang didendaminya. Menjauhkan silaturahmi. Sebagai sumber perselisihan dan permusuhan. Selalu marah bila orang lain menceritakan kebaikan orang yang didendaminya. Munculnya penyakit hati yang lain iri, suka mengumpat, membohongi, membuka aib orang lain dan fitnah. Menimbulkan penyesalan di kemudian hari dan yang jelas mendapat murka Allah.